Nah, ini adalah tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Mungkin di antara kita masih ada yang terbelenggu dengan pemikiran atau pendapat yang mengatakan bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat kepada orang-orang yang memang sedang merayakan hari rayanya, yang mana tentu beda keyakinan dengan kita. Kita ambil satu case, yaitu mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan atau beragamakan Kristen. Kita selama ini disajikan dengan pendapat para ulama yang mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya tasyabbuh ini ya, yang kemudian hadisnya diambil dari hadis baginda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, memang fihi ikhtilafan kabirun. Jadi ikhtilafnya itu luar biasa. Banyak ulama yang berbeda pendapat soal tasyabbuh itu. Tetapi teman-teman, dalam hal ini ada penjelasan yang menurut saya menarik untuk sama-sama kita simak. Penjelasan dari Ustadz Nuruddin ya, yang mungkin kita sudah kenal lewat media sosial. Beliau adalah seorang mahasiswa Al-Azhar yang kemudian lebih dikenal lagi ketika beliau diskusi debat dengan guru gembul, tapi dalam konteks yang berbeda. Dalam perspektif mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani ini, apakah boleh atau tidak? Dalam perspektif ini saya setuju, sepakat dengan beliau. Jadi kita simak videonya teman-teman. Soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah, ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh, Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grandnya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25, tapi bulan apa gitu saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau bisa astagfirullah, ya kan? Orang non muslim itu subhanallah sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga. Gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan gak ada yang mengucapin begini nih. Orang muslim mengucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan gak ada. Orang muslim begitu kan gak ada. Gak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat lebaran ya. Itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu gak jadi masalah. Karena itu berkaitan dengan selama akidah terjaga. Bapak gak mau ngucapin, ya gak apa-apa juga gitu loh. Gak wajib sebetulnya. Ya,
malah justru ketika kita mengucapkan itu, kita akan terlihat lebih dewasa ya, sebagai umat Islam, akan membawa kesan dan menarik simpati. Tapi ya konsekuensinya adalah kita di framing sebagai orang yang berpikiran atau berpemikiran liberal. Itu konsekuensi pasti itu. Pasti akan dicap sebagai orang liberal. Nggak jadi masalah. Toh di luaran sana ternyata dengan kita melakukan hal yang sepele itu, nyatanya orang akan berkesan kepada Islam itu, wah Islam itu memang rahmatan lil alamin, Islam itu baik, Islam itu cinta damai. Ya lagi-lagi tapi ini kan hanya ya pendapat ya, boleh berbeda, makanya kan itu ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau saya pribadi lebih condong kepada yang membolehkan. Ya karena tadi poinnya adalah asal kita tidak meyakini, kita tidak menyetujui keyakinan mereka, hanya sebatas basa-basi, itu kan poin. Dan ya kata-kata selamat ini ya memang berdimensi sosial, apalagi tadi dikuatkan dengan fatwa. Ya wis. Bisa juga masukin nanti idkhulus surur gitu. Agar tetangga kita mungkin yang non muslim, saudara kita, kerabat kita, atau kolega kita senang gitu kan. Toh kita juga senang kan begitu mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri pada bla 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 gitu. Kita kan senang, wah luar biasa nih, respect nih. Ya, luar biasa. Ya kita juga harus begitu. Jangan hanya kita doang. Ya tapi nanti masih akan timbul perdebatan. Nggak jadi masalah. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa poinnya adalah selama kita tidak meyakini apa yang diyakini dan ucapan selamat itu hanya sebatas basa-basi, karena notabene kata selamat itu hanya berdimensi sosial, itu boleh, dan ulama-ulama Al-Azhar itu sudah terbiasa dengan hal itu. Oke, mungkin ini bermanfaat agar kemudian kita bisa saling menjaga harmonisasi ya, antar umat beragama dalam satu ruang lingkup. Kita hidup di dalam satu negara yang sangat majemuk. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim ya, sebagai orang Islam, kita mampu membawa kesan yang baik kepada agama dengan sikap kita, dengan tindak tanduk kita, dengan langkah kaki kita, dengan lisan kita, dengan gerak-gerik kita. Jangan sampai kita mengaku orang yang beragama, apalagi agama kita Islam, tapi ternyata orang memberi kesan kepada kita akan membawa atau meruntuhkan marwah daripada Islam. Kita nggak bisa bawa tanggung jawab itu, jangan sampai seperti itu. Inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.